Ya, ada tangisan darah, ada kobaran api yang besar, ada ledakan, ada angka kematian juga yang diakibatkan dari demo besar-besaran. Iya, jadi kalau untuk ekonomi memang sangat menyedihkan ya. Ada banyak sekali PHK, terus juga terutama untuk pengusaha-pengusaha dari kelas menengah ke atas juga merasakan dampaknya. Sehingga banyak sekali perusahaan-perusahaan yang akhirnya gulung tikar. Sebenarnya kalau sio ular kayu itu adalah tahun berkompetisi. Jadi sesuai dengan karakter ular yang licik, banyak sekali orang yang berusaha untuk saling menjatuhkan, orang sangat berebutan posisi, berebutan kursi, jabatan, sehingga menghalalkan segala macam cara. Seperti ada orang-orang yang sengaja untuk melakukan hal-hal kriminal secara berkelompok gitu. Jadi mereka bikin kelompok-kelompok baru untuk merampok rumah, untuk merampok tempat usaha, bahkan supermarket gitu. Jadi ditakutkan kejadian di tahun 1998 itu akan kembali terjadi. Sejumlah jenderal purnawirawan TNI mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengganti sosok wakil presiden. Dalam surat ini disebutkan ada 103 purnawirawan berpangkat jenderal yang setuju, 73 purnawirawan laksamana, 65 purnawirawan marsikal, serta 91 purnawirawan kolonel yang mengaku setuju dengan poin-poin tertera mengenai pencopotan Mas Gibran. Hanya hati-hati yang bisa dilakukan menghadapi perjalanan 2025 yang siap menuju pertengahan tahun. Eling lan waspada menjadi kunci untuk tidak terjebak dalam situasi paling buruk akibat kondisi kehidupan yang berat. Gelombang ketidakpuasan pada pemerintah juga akan mengalami peningkatan, menyusul banyak kalangan yang merasa kecewa dengan sejumlah kebijakan. Bersama itu, krisis ekonomi menjadi bayangan paling menyeramkan karena dampaknya bisa sangat menakutkan. Suasana mencekam semakin menghimpit oleh sebab bencana alam juga belum mereda. Lalu apa yang harus dilakukan? Benarkah semua kesulitan akibat pengaruh tahun 2025 yang berada dalam naungan sio ular kayu? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Para penikmat ganjil misteri rasanya semakin sulit menulis kata-kata yang pas untuk menggambar suasana hari-hari yang akan terjadi. Apalagi dari Furi Harun yang dikenal sebagai seorang indigo, banyak tanda bahaya yang mengancam kita semua. 2 bulan dari sekarang, segala ketenangan hidup akan sampai di titik didih, sehingga diharapkan untuk berhati-hati. Semua kesulitan hidup bakal dihadapi, mulai dari kesulitan ekonomi, kekacauan politik, hingga berhamburnya isu-isu panas yang berusaha saling mengadu domba. Iya, kalau saya lihat ya melalui mata batin akan ada demo lagi sekitar bulan Juni dan juga bulan Agustus gitu. Dikarenakan masih banyak pihak terutama dari kalangan mahasiswa yang tidak puas dengan hasil keputusan pemerintah. Jadi ini tahun yang sangat berbahaya gitu. Meskipun angkanya 2025 itu angka yang bagus ya, angka yang secara pertumbuhan ekonomi naik, tetapi melihat situasi sekarang yang dunia juga resesi, anjlokan dolar juga yang udah terlalu jauh, jadi masyarakat sangat kesulitan gitu untuk saat ini. Mendekati pertengahan tahun, suasana akan semakin mendidih.
panas yang bukan hanya membara, tapi membakar. Puncak keresahan terjadi setelah melewati pertengahan tahun, saat kesulitan hidup sampai pada level tak tertahankan lagi. Bersama itu, tindak kriminal terjadi semakin vulgar. Demi mengisi perut, orang akan melakukan apa saja, tidak peduli melanggar hukum. Jadi ditakutkan kejadian di tahun 1998 itu akan kembali terjadi kalau pemerintah tidak menanggulangi masalah ekonomi dari sekarang gitu, karena akan terasa sangat berat. Mudah-mudahan tidak terjadi di bulan ke-6 dan juga di bulan ke-8 ya, bulan Agustus itu yang saya lihat adalah demo untuk masalah undang-undang. Tetapi untuk angka kriminal sendiri memang sudah sangat meningkat dan kelihatan gitu, sehingga diharapkan ada sedikit bantuan lah dari pemerintah, apakah diberikan modal usaha kecil dan lain sebagainya, agar masyarakat kecil tidak semakin menjerit, tidak semakin kesusahan. Jerit tangis mengancam memberi gambaran menakutkan. Pandangan batin Furi Harun melihat akan banyak kerusuhan, bahkan kematian yang bisa saja terjadi. Amuk menjadi momok yang sangat maut akibat ketidakpuasan merajalela. Orang mulai tidak puas dengan keadaan sehingga memutuskan turun ke jalan untuk melakukan aksi protes. Iya, dari negara lain tentu juga ada ya, ada tangisan darah, ada kobaran api yang besar, ada ledakan, ada angka kematian juga yang diakibatkan dari demo besar-besaran. Jadi agak serem sih kalau melihat Indonesia di tahun ini dan juga dunia di tahun ini tuh sangat luar biasa. Kondisi peri kehidupan sepertinya memang sedang dalam situasi tidak baik. Persaingan global dengan isu perang dagang sudah sampai level mencemaskan. Dampaknya bisa sangat menakutkan karena saat ini pun sudah mulai dirasakan. Krisis ekonomi kini sudah berada di ambang pintu rumah kita semua. Jadi hati-hati menjalani hari-hari yang tak lunak. Semua kesulitan hidup agaknya akan terjadi dalam waktu dekat ini. Apalagi gejala resesi sudah sangat nyata dengan gelombang PHK serta berjatuhannya perusahaan-perusahaan yang gulung tikar. Ya, jadi kalau untuk ekonomi memang sangat menyedihkan ya. Ada banyak sekali PHK, terus juga terutama untuk pengusaha-pengusaha dari kelas menengah ke atas juga merasakan dampaknya. Jadi bukan cuma untuk masyarakat kecil aja, tetapi untuk para pengusaha juga sekarang itu omset menurun, daya beli masyarakat juga menurun, sehingga banyak sekali perusahaan-perusahaan yang akhirnya gulung tikar gitu, sehingga menambah angka-angka kriminal. Kalau untuk kasus kriminal seperti pembunuhan, pemerkosaan itu tentunya akan meningkat ya di tahun ini, dan juga seperti ada orang-orang yang sengaja untuk melakukan hal-hal kriminal secara berkelompok gitu. Jadi mereka bikin kelompok-kelompok baru untuk merampok rumah, untuk merampok tempat usaha, bahkan supermarket gitu. Jadi ditakutkan kejadian di tahun 1998 itu akan kembali terjadi. Hati-hati menjadi pesan penting Furi Harun yang dikenal sebagai seorang indigo. Sebab tahun ini memang tahun yang berat, penuh mara bahaya. Apa yang harus dilakukan selama menjalani tahun ular kayu yang berbahaya? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Apa boleh buat, tahun 2025 memang bukan tahun yang ramah. Sio yang menaunginya sangat berat untuk bisa dijinakan. Karena ular adalah hewan melata yang punya segala cara untuk memperdaya. Belum lagi bisanya yang membahayakan makhluk lain.
Sifat ular yang licik juga memungkinkan terjadinya ada kekuatan di alam bebas. Persaingan hingga adu taji dilakukan, bahkan tanpa aturan, yang mengakibatkan saling sikut, saling tusuk terjadi. Sebenarnya kalau sio ular kayu itu adalah tahun berkompetisi. Jadi sesuai dengan karakter ular yang licik, banyak sekali orang yang berusaha untuk saling menjatuhkan. Orang sangat berebutan posisi, berebutan kursi, jabatan, sehingga menghalalkan segala macam cara. Orang bahkan bisa saling membunuh gitu ya, membunuh secara langsung ataupun membunuh secara karakter untuk bisa mendapatkan uang. Jadi ini tahun yang sangat berbahaya. Karakter ular yang culas memberi dasar perjalanan tahun 2025 yang tidak mudah. Pencegahan yang bisa dilakukan ialah mendekatkan diri pada Tuhan, selain selalu berbuat baik pada sesama. Bersedekah juga perlu dilakukan secara rutin agar hidup menjadi lebih selaras. Menghadapi banyak potensi bahaya harus selalu berhati-hati. Sebab kejatuhan bahkan bisa datang dari orang-orang terdekat. Sehingga semua wajib eling lan waspada. Iya, tentunya alam itu sangat penting ya. Di setiap tahun kita dianjurkan untuk senantiasa eling dan waspada gitu. Apalagi di tahun ular yang sangat licik gitu. Kita harus bisa mempertahankan posisi masing-masing meskipun mungkin yang kita dapat sedikit, tapi kita tetap harus bersyukur, kita tetap harus bersedekah. Dan pentingnya kita untuk mendengar apa kata alam itu akan berpengaruh kepada kehidupan kita dan keluarga kita. Jadi ada baiknya mungkin bagi orang-orang yang merasa sangat kesulitan untuk saat ini ya, kesulitan keuangan dan lain sebagainya, merasa bahwa hidupnya itu diambang kehancuran ataupun kebangkrutan gitu, dia bisa melakukan sedekah alam, dia bisa mengunjungi makam leluhur agar senantiasa dijaga dan dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Karena bisa aja orang-orang terdekat di sekitar kita iri hati, dengki, tidak suka melihat kita sukses. Akhirnya mereka mencoba berbagai macam cara untuk menjatuhkan atau mencelakakan. Bencana yang berasal dari lautan juga perlu diwaspadai karena Furi Harun mendapatkan pesan gaib akan terjadi luapan air laut yang membuat daratan porak-poranda. Walau bukan di Indonesia, Furi pun mengingatkan untuk hati-hati karena tanda-tanda tsunami sangat nyata. Akan ada guncangan, akan ada tsunami besar, tetapi bukan di Indonesia. Terus juga akan ada air naik yang lumayan, mudah-mudahan tidak ada korban jiwa, tetapi untuk kerusakan rumah bangunan itu masih ada. Tapi benarkah akan ada kecelakaan maut di darat, laut, dan udara? Jangan kemana-mana. Tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Aura pertengahan tahun 2025 yang tidak baik ternyata sudah mulai terasa menjelang akhir bulan April. Energi yang bisa membahayakan itu ikut mempengaruhi perjalanan darat, laut, dan udara. Kesengsaraan masih ditambah bencana alam yang juga belum mereda. Apalagi meski sudah mulai memasuki musim kemarau, tapi hujan masih sering turun, bahkan dengan intensitas tinggi. Bahkan di wilayah Jakarta juga masih akan ada banjir seperti yang kemarin terjadi di Bekasi. Masih ada unsur air seperti itu dan pesawat jatuh juga masih akan ada. Jadi harus ekstra hati-hati dan berdoa gitu. Pesawat jatuh di wilayah Indonesia. Masih ada di Tol Cipularang ya. Di kilometer yang udah sering dibahas dari kilometer 92 sampai 97 itu juga masih akan ada kecelakaan beruntun dan juga ada percikan api. Kemudian di Tol Jawa Tengah juga sama seperti itu, tetapi tidak separah di Cipularang.
Tahun ular kayu memang menjadi tahun yang menyengsarakan. Banyak hal buruk terjadi, apalagi bagi mereka yang memiliki kasus. Hati-hati yang berkasus, karena tahun ini akan terbongkar hingga ke akar-akarnya. Mereka yang mempunyai masalah juga akan terkuak semua tipu daya yang pernah dilakukan. Itu dimungkinkan karena tahun ini adalah memanen karma. Sementara bagi para selebriti juga harus hati-hati, terutama yang berurusan dengan narkoba. Kalau narkoba ada, jadi tahun ular kayu ini harus berhati-hati, terutama orang-orang yang memiliki kasus ya. Kasus misalnya penggelapan uang, money laundry, atau kasus narkoba, dan juga kasus perselingkuhan. Karena di ular kayu ini semuanya bisa terbongkar. Di ular kayu ini merupakan tahun bayar karma, jadi kita harus senantiasa berhati-hati dalam bertindak dan berperilaku. Kalau kita ada salah sama orang, ada baiknya kita meminta maaf dan memperbaiki diri. Lalu, apa hal terbaik yang bisa dilakukan? Apakah ada pesan keselamatan agar terhindar dari segala mara bahaya? Jadi kalau pesan secara spiritual, meskipun kita akan datang zaman penuh dengan teknologi AI dan lain sebagainya, kita harus kembali lagi ke alam. Kita harus melakukan banyak sedekah alam. Kita juga harus banyak doa ke tempat-tempat leluhur, karena yang kita butuhkan itu adalah petunjuk. Terkadang apabila alam dan leluhur sudah menyayangi kita, mereka akan memberikan petunjuk tentang bagaimana cara kita untuk bisa bertahan dan melanjutkan hidup ke arah yang lebih baik. Jadi jangan rusak alam, karena alam juga akan marah, dan juga jangan lupakan leluhur, karena di saat-saat seperti ini kita juga masih membutuhkan dukungan dan bantuan dari para leluhur. Mendekati akhir April, mari semakin mendekatkan diri pada Tuhan. Sebab kehidupan yang sulit sedang memasuki puncak-puncak kesengsaraan. Mulai dari bencana alam hingga persoalan-persoalan sosial akan terjadi. Tidak ada yang bisa dilakukan selain berdoa dan berharap diberi perlindungan oleh Yang Maha Melindungi. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.